Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padli Mulyadi dari 6E PGSD, di mana saya ingin memenuhi tugas untuk mata kuliah pendidikan PKN SD 2. Sini saya ingin menjelaskan tentang materi kompensasi hak-hak anak. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karena itu, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan anak-anak menjadi korban, hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengesahkan kompensasi hak-hak anak atau Convention the Right of the Child pada tanggal 20 November 1989. Pada itu bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan menegakkan hak-hak anak yang di seluruh dunia. Kompensasi anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB secara resmi memberikan hak-hak anak-anak sedunia. Dokumen ini telah diratifikasi atau disetujui oleh hampir pemimpin negara yang ada di Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung pada tahun 1996. Ada terdiri 4 hak anak menurut kompensasi. Yang pertama yaitu hak kelangsungan hidup, untuk melestarikan, mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan yang tinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Apakah kamu tahu lengkap kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal keluargamu? Setiap anak berhak tahu keluarganya dan identitas dirinya. Yang kedua, hak perlindungan dari diskriminasi atau eksploitasi, kekerasan, dan ketelantaran. Kamu memiliki hak yang sama dengan anak lain melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Sehingga seorang anak, kalau kamu belum boleh bekerja atau hak dilakukan secara baik tanpa kekerasan. Yang ketiga yaitu tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan, hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral. Kamu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak, hakmu bermain, mendapatkan istirahat yang cukup, karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan perkembanganmu sebagai seorang anak. Yang keempat yaitu hak partisipasi, untuk menyatakan pendapat segala hal yang mempengaruhi anak. Kamu mempunyai untuk mendapatkan informasi yang sesuai usiamu. Kamu juga berhak mendapatkan pendapat jika berhubungan dengan kehidupan sebagai seorang anak. Nah, ini kita jabarkan lagi secara 4 yang detail tadi, antara yang lain antara hak asasi anak untuk hidup dan berkembang. Anak-anak enggak hanya punya hak untuk hidup, tapi juga hak untuk memperoleh pendidikan, penuhi kebutuhan gizi, untuk dirawat, dijaga kesehatan, dan lain sebagainya. Selama masa pertumbuhan dan perkembangan anak-anak rentan kondisi kesehatannya, ada ancaman terhadap risiko terhadap paparan penyakit, malnutrisi, hingga kondisi kemiskinan. Hal ini secara langsung bisa mengancam masa depan anak-anak. Secara enggak langsung nantinya akan berdampak pada masa depan masyarakat. Anak-anak berhak memperoleh tindak kekerasan fisik, perlindungan atas
tindak kekerasan emosional, seksual, hingga penelantaran. Enggak hanya itu, anak-anak juga punya privasi yang harus dilindungi. Salah satunya dengan enggak menyebarkan informasi tentang anak-anak di media sosial. Yang kedua, yaitu adalah kepentingan terhadap untuk anak. Keputusan dan pilihan yang dibuat oleh orang dewasa memperhatikan dampak kepada kehidupan anak-anak, sebab setiap kebijakan pemerintah, pendidikan, hingga kesehatan masyarakat akan membawa pengaruh untuk terhadap anak. Kemudian pembuatan kebijakan yang enggak memperhitungkan nasib anak-anak akan berefek buruk untuk masa depan segenap masyarakat. Yang ketiga yaitu menjamin kebebasan untuk berpendapat anak-anak. Anak-anak punya kebebasan untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang apa yang mereka rasakan dan mempengaruhi mereka. Orang dewasa harus bisa mendengarkan dan memberi tanggapan secara serius, menyesuaikan dengan usia kematangan emosional anak-anak. Perlu dipastikan agar ketika mereka melakukan enggak menyalahi hak orang lain. Enggak jarang hak yang satu ini diabaikan oleh orang dewasa karena ada anggapan bahwa anak-anak adalah pihak yang enggak tahu apa-apa. Padahal banyak hal yang dipilihkan untuk anak-anak sangat berdampak untuk kehidupan anak-anak di masa kini sekarang, di masa kedepannya juga. Hak-hak anak yang dianggap sama atau non-diskriminasi. Semua anak-anak seluruh di dunia bisa mendapatkan hak mereka tanpa harus menghadapi diskriminasi dalam bentuk apapun, terlepas dari seorang anak berasa terlepas dari jenis rasnya atau warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, status sosial, yang masih banyak lagi. Anak-anak harus memperoleh bantuan dan perlindungan ketika membutuhkannya. Bahkan anak-anak pengungsi yang harus dipindahkan ke negara lain sekalipun punya hak yang sama dengan anak-anak yang lahir di negara tempat mereka mencari suaka atau perlindungan. Mungkin itu saja yang dari saya. Sekian. Iya, yang pertama ada undang-undangnya, yang dimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak-anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal atau telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Yang kedua yaitu ada undang-undang yang mempermasalahkan anak-anak juga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia yang di bawah 18 tahun belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut demi kepentingannya. Yang ketiga yaitu ada Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak. Dinyatakan bahwa adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang keempat yaitu Convention of the Right of Child 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui kepemerintahan Presiden Nomor 39 Tahun 1990. Disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah, yang mencakup yaitu pertama hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dalam bimbingan orang tua. Yang kedua yaitu ada hak atas pelayanan, hak atas. Yang ketiga yaitu hak pemeliharaan dan perlindungan. Yang keempat ada atas perlindungan lingkungan hidup. Yang kelima yaitu ada hak mendapatkan pertolongan pertama. Yang keenam ada
hak untuk memperoleh asuhan. Yang ketujuh, ada hak untuk memperoleh bantuan. Yang kedelapan, ada hak diberi pelayanan dan asuhan. Yang kesembilan yaitu ada hak untuk memperoleh pelayanan khusus. Yang ke-10 yaitu ada hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan. Itu tertera di Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang hak asasi manusia dalam undang-undang perlindungan anak. Hak yang ada juga nih tentang hak atas perlindungan, hak untuk hidup, bertahan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya. Yang ketiga yaitu hak suatu nama dan status kewarganegaraan. Yang keempat, bagi anak yang cacat fisik dan mental mendapatkan hak juga. Yang pertama yaitu adalah memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan. Yang selanjutnya itu ada untuk menjamin kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak untuk beribadah menurut agamanya. Yang keenam yaitu ada hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dibimbing. Dan ada juga hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ada juga hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang selanjutnya itu ada hak memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan ada hak juga yang haknya yaitu hak tidak dirampas kebebasan secara melawan hukum. Selain itu secara khusus terdapat di pasal 66 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak anak yang dirampas kebebasannya, yaitu meliputi hak yang dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup, atau hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai usianya, dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya, yaitu yang C, hak untuk memperoleh bantuan hukum, bantuan lain secara efektif setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Yang selanjutnya itu hak untuk membela diri, memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri pada status kewarganegaraan. Ada juga hak beribadah menurut agamanya, hak memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial. Yang kelima, hak memperoleh pendidikan pengajaran bagi yang menyandang cacat juga memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan hak pendidikan khusus, hak menyatakan dan didengar pendapatnya, hak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan baik, berjauh dari diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. Hak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa mengandung unsur kekerasan, dan perlibatan peperangan untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Setiap anak yang dirampas kebebasan hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum, bantuan lainnya secara efektif dalam tahapan upaya hukum yang berlaku. Dan C, membela diri, memperoleh keadilan di depan pengadilan anak. Ya, yaitu dapat tentang perlindungan anak meliputi
perlindungan di bidang agama, perlindungan untuk beribadah menurut agamanya, perlindungan anak dalam memeluk agama dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, dan pembimbingan dan pengalaman ajaran bagi anak. Yang selanjutnya, perlindungan di bidang kesehatan. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan komprehensif bagi anak atau orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan anak yang jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhi pemerintah, keluarga, orang tua wajib mengusahakan agar anaknya terhindar dari penyakit mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua melindungi anak upaya transplantasi organ tubuh untuk pihak lain. Negara, pemerintah, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan pengambilan organ tubuh atau jaringan tubuh anak tanpa perhatikan kesehatan anak, jual beli organ tubuh atau jaringan tubuh anak. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Perlindungan di bidang pendidikan. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Anak penyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama agar supaya mendapatkan pendidikan juga. Tidak memandang dari fisiknya, mungkin fisiknya cacat, normal. Jadi kita harus mendapatkan pendidikan yang sama. Dari situ pemerintah menyediakan pendidikan kayak semacam sekolah inklusi. Aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan luar biasa. Anak memiliki keunggulan diberikan kesempatan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. Pemerintah bertanggung jawab memberikan biaya pendidikan atas bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil, anak dalam lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru atau pengelola sekolah. Sekolah wajib melindungi dari tindakan dari teman-temannya. Di sekolah bersangkutan lembaga pendidikan, perlindungan di bidang sosial, pemerintah wajib pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam penyelenggaraan pemeliharaan atau perawatan pengawasan dilakukan oleh Menteri Sosial. Pemerintah pemeliharaan dan perawatan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan agar anak dapat partisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan ataupun tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat dan bermain, berkreasi dan berkarya seni budaya, memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban, maka lembaga, keluarga, atau pejabat berwenang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. Penetapan pengadilan wajib memohon kepada penampungan, pemeliharaan, perawatan anak. Perlindungan khusus bagi anak menjadi fungsi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter. Perlindungan khusus bagi korban kerusuhan, korban bencana, anak dalam situasi konflik bersenjata meliputi pemenuhan kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar, berkreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan, dan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan yang mengalami gangguan psikologi. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana meliputi perlakuan atas secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak.
Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana khusus, penjatuhan sanksi tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Untuk pemantauan pencatatan menurut terhadap perkembangan anak berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan, mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi, perlindungan khusus bagi anak menjadi korban tindak meliputi upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban atau sanksi ahli baik fisik, mental maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara perlindungan khusus bagi anak kelompok minoritas. Dari sosialisasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk menikmati budaya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, menggunakan bahasanya sendiri. Mungkin itu saja, terima kasih.